yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Al-ayah. Yang saya hormati dan muliakan para habaib, zuriatnya Rasulullah, anak cucu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abil Usus, Al-Habib Idrus, Al-Habib tahu Al-Habib Firman, Al-Habib Ahmad Al-Haddar nih dari Banyuwangi. Masya Allah Beb, tampar nih, jengang-jengang mulai tadi mau ya kan. Dan para habaib yang lainnya hadir juga, Masya Allah. Tetamu kita dari Bayallah, Tarim, Hadramut, lain Tanjung Rema lain. Tanjung Rema Barak bebe. Habib ini kada paham juga bahasa Banjar. Araf tu kalau Banjar ya ni. Araf tu kalau Banjar apa? Banjari ha? Banjari ha? Masya Allah. Nganga-nganga. Ini tertawa-tertawa aja kada paham juga tirin. Ya. Masya Allah. Yaitu Syekh Adang lo mana? Syekh kada ingat. Siapa ngarannya? Ahmad bin Muhammad Al-Fakir Al-Umari. Masya Allah. Ya kah? Mudahan ngisi dia panjang umur. Macaan Allah habitullah hayati. Mudahan Allah panjangkan umurnya. Allah sehatkan badannya. Allah kabulkan segala hajat-hajatnya, amin. Dan mudah-mudahan sidin kawin di Banjarmasin. Wah, tinggi benar angkat tangan. Urusan zuhad, Masya Allah. Akil zuhad fi Banjari ya nih Habib ha? Ya Rab ha? La halas. Allah kulluhum mujma'in. Dan guru kita Masya Allah luar biasa, pimpinan Majelis Taklim Al-Ilmi Nafis Napi bujur juga iya Al-Ilmi Napi ya, guru kita guru kayak Haji Dr. Andes Muhammad Abdul Rauf SOS IS sosis ya kan. Dan guru-guru yang lainnya. Nah ini UAS Banjar orang datang. Nah duduk. Ini lain main bola bampik apa? Ya Allah, guru kita Masya Allah hanya datang sidin. Ulama dunia akhirat, tukang lelang. Ini hati-hati ini di muka-muka nih. Bangku-bangku dilelang sidin kan ini nyata ada. Ya kan? Sorban dulu simpannya kan. Dilelang sidin apa aja, sidin ini gigi palsu gini dilelang ini wah. Insyaallah makanya kita doakan luas Banjar mudah-mudahan sidin kayak itu aja. Dan para pejabat-pejabat pemerintah tetap aja padahal kada paham. Dan para pejabat-pejabat pemerintah, Bapak Kapolsek, Kepala Polos hidung pesek. Mohon maaf malah bergaya aja menjadi polisi. Duduk. Bapak berdiri. Tampar nih. Ya kan. Para pejabat pemerintah yaitu Bapak Pembakal RT RW seberataan, hadirin wal hadirat, pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pecinta majelisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kesempatan buat kita tidak mungkin terulang-ulang lagi karena inilah saat yang membahagiakan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat yang menggembirakan dan membanggakan hati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena kita hadir di majlis yang penuh dengan barakah, majlis yang penuh dengan anugerah nikmatnya Allah, genangan nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dikatakan bimahdil fadli wal minnah, murni anugerah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sampai saat ini diberikan anugerah yang sangat besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa anugerah itu, Bib? Sehat walafiat. Orang biarpun sugih, kaya raya, banyak bisi duit tapi punya garing, makan bubur jangan nyaman bae. Bujuran kada begayane. Ya kan? Biarpun sugih nang kaya apa aja, hartanya banyak, duitnya banyak, fulus kasir. Tapi haur garing terus. Nyamanlah.
Ada juga. Makanya Rasulullah mengatakan apa? Khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluh. Sebaik-baik manusia di antara kalian man tala umruhu, yang umurnya panjang, wa hasuna amaluh, amalnya baik. Kenapa tertawa? Datang. Bujuran, ada bergaya, amalnya baik, umurnya panjang, amalnya baik. Artinya apa, Beb? Sisa umur yang ada lawan diri kita, kita gunakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagus toh. Duduk di majelis ilmu, alhamdulillah. Ya, Guru Abdul Rauf, majelis ini rumah Sidim kah? Rumah pian kah, Guru? Masya Allah, hah? Tahu ya? Ya kan? Luar biasa. Ini wasilah buat kita. Ustaz Abdul Rauf mengumpulkan kita seberatan, baru bisa muajah tatap muka di majelis yang mulia ini. Anugerah dari Allah, karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmati anugerah dari Allah Subhanahu wa taala ini semaksimal mungkin. Ya kan? Artinya apa, Beb? Tahunya berapa sebuting? Duduk dulu. Ya kan? Ya kan? Tahu 5.000 sebuting. Kena tukari udan payu berataan. Kasihan Sidin, tukari. Orang wali itu berataan tuh. Karena tahu kita baik bujuran, kita jangan pernah meremehkan orang. Siapa tahu doa orang tuh dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Karena tahu, bujal tahu tuh siapa tahu dikabulkan Allah doanya. Nangang-nangang ini kada kabul-kabul ya berdoa. Hadir di majlis karena Allah Subhanahu wa taala. Hadir di majlis karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa-siapa orang yang memudahkan setiap langkah kakinya hadir di majlis karena Allah Subhanahu wa taala, berkumpul dengan para ulama-ulama, masyaallah. Apalagi ada tetamu kita dari Tarim, dari Hadramut, masyaallah. Tarim tuh Pak Bu kotanya wali, 1000 wali. Ustaz Abdul Rauf tuh mondok ke sana Tarim. Munbuhannya ini Tanjung Rema berataan. Ulun alhamdulillah baik 17 tahun di Tarim. 17 tahun. Ya Syekh. Garib isnin sanah nana fi Tarim ya nih. Tanjung Rema. Masya Allah berdulu. Tanjung Rema. Tuh, alhamdulillah kota 1000 wali. Masya Allah kita mendapat keberkahan yang sangat luar biasa malam ini. Beliau hadir di majelis ini mendapat keberkahan kita semuanya. Amin. Mudah kita kawal ziarah ke Tarim ke Hadramut. Amin. Ya, tapi bayar. Amin ya bayar ada bahapal. Majelis ini yang membuka hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Majelis ini yang bisa menggugah hati kita untuk kita selalu berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Allah akan mudahkan jalannya kita menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Surga ada aja gampang aja mencari surga itu kadang alih-alih gitu ya. Kita nih kadang-kadang napa Beb, ya Allah, majelis ada di kampung, di komplek ada majelis, hadir koler majelis. Menyabur kesan pedangdutan karaoke, masya Allah, sampai jam berapa jadi tungguin. Bujur kada kah? Nah, yang aku tuh. Ulun paham terusan kene. Ya kan? Guru Abdul Rauf kada ada madakan apa-apa lo ulun. Yang ulun bahapal bener ya. Kamu nyada yang sarik berarti merasa toh. Ulun kadang alih kada. Ini rumah kadang-kadang barak lawan majelis nah ke majelis kada suah. Mengundang bala aja gawian. Majelis ada di kampung hadir kada mau, tapi punya orkesan bedangdutan karaoke sampai tengah malam tungguinnya aja. Duduk di majelis 5 menit titikan banyu mata dikira orang menangis teguring. Kada lah. Bang. Ini nak mencari rahmat Allah. Ini nak mencari maghfir Allah. Ulun pengen surga, Beb. Ulun pengen masuk surga bersama dengan Rasulullah, Beb. Manya masuk surga bersama dengan Nabi, tapi menyang majlis kada mau napa nang diharap. Al-Habib Muhammad bin Ali Al-Maliki, orang soleh, ahli ibadah, ahli hadis, presiden ahli sunnah wal jamaah. Apa kata beliau? Al-jannah mahibalas. Al-jannah mahibalas. Surga kada gratis. Bu, kada gratis. Munda gratis di Ramayana itu nah, gratis. Beli 2 dapat 1, gratis 1. Beli 2 gratis 1. Di Ramayana itu. Duduk. Oh, tampar. Buka si Kung. Anak siapa buka itu? Ya.
Hanya kenapa Bu, Pak? Dengarkan nih telinganya baik-baik. Ya kah? Ini kadang-kadang kita mendengar orang bermaulidan di kampung, baca qasidah di kampung, baca dalail di kampung, baca burdah di kampung. Masya Allah merasa terganggu. Dengarkan. Pian punya hidup merasa terganggu, jangan hidup di buminya Allah. Ini bumi miliknya Allah. Wa kulluhum min rasulillahi multamisun warfan minal bahri aw rashfan minat diyami. Bumi ini kepunyaan Allah, bumi ini kepunyaan Rasulullah. Amunnya merasa terganggu dan kita ibadah kepada Allah dan kita menyebut nama Rasulullah, jangan hidup di bumi Allah. Di mana Beb? Di hutan sana kumpul lawan alwariku. Nyaman berada nama-nama Babang. Itu kita manusia ini kadang-kadang, Masya Allah. Makanya kenapa Beb? Koreksi diri kita. Kalau kita merasa banyak dosa kepada Allah, minta ampun lawan Allah. Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdik, bijak, punya akal, punya pikiran. Manusia yang hidup dalam kesehariannya pandai mengoreksi dirinya sendiri. Kalau aku banyak dosa kepada Allah, aku minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta ampun, berdoa kepada Allah. Coba lihat orang-orang soleh itu, orang ahli ibadah, tengah malam bangun munajat kepada Allah. Apa yang dicari Beb? Pengen pahala. Itu orang soleh, orang ahli ibadah. Lain kita bangun juga tengah malam bangameh kuring pulang. Inna Allah yanzilu fi kulli lailatin ila as-sama'i dunya wa yunadi hal min mustaghfirin hal min ta'ib وهل من طالب حاجة فأنيله المطالب. Masya Allah. Kenapa cengang? Malahian kah? Babang. Inna Allah yanzilu fi kulli laylatin ila as-sama'i dunya wa yunadi hal min mustaghfirin hal min ta'ib وهل من طالب حاجة فأنيله المطالب. Maulid tiba. Yurlah. Orang nyambung pendiri Tuhan. Gini Kang Nilam kan Ngarannya aja Kang Nikmat. Nang duduk ada dengan nikmatnya berita. Bina bagaru, bina apa-apa kamu macam kok biah miring-miring macam-macam ya Tuhannya nih. Oh banyakan pikiran. Ya kan? Allah Subhanahu wa taala fi kulli lailatin, di setiap malam dari langit turun ke bumi, naik lagi ke langit, turun lagi ke bumi. Siapa yang dicari Allah? Hal min mustaghfirin. Siapa di antara kalian yang minta ampun lawan aku kata Allah? Semua dosanya akan aku ampuni kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diampuni, tapi punya minta ampun lawan Allah. Makanya kenapa hidup ini jangan pernah sombong. Minta lawan Allah aja kada mau. Bu, jangan sombong hidup di dunia nih. Kita pun biar berbanyak misi, duit, harta banyak, ada di bawah mati juga. Yalah, di bawah mati lah. Ada gigi palsu yang punya mati aja bodoh orang. Mbak paling dilelang lan geruas. Ada di bawah mati. Yang di bawah mati itu apa Beb? Amal kita, ibadah kita, hati kita, perbuatan baik kita selama di dunia. Itu yang di bawah mati itu. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan pernah merubah keadaan suatu kaum terkecuali kita seorang yang merubahnya. Hendak baik, hendak kita hidup di dunia, semuanya tergantung lawan kita berataan. Oh, coba contoh tuh bagaimana sahabat-sahabat kepada Rasulullah. Kenapa? Terlambat dong mulai tadi suruh ini masalah ceramah disuruh kenapa nak minum hafal mana ada belapik lagi bawahnya ada bermodal aneh. Coba lihat sahabat-sahabat Nabi, sahabat-sahabat lawan Rasulullah tuh kayak apa? Sudah jadi suruh berataan aneh mahawur aja nih ululan saja cukup berdua bejang-bejang ngawur aja nih. Tuh telindung kamera hafal nih. Coba tuh lihat sahabat-sahabat kepada Rasulullah. Iya nang sahabat tuh sayang lawan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya nang sahabat tuh cinta lawan Rasulullah. Kan dosa sahabat putri Rasulullah, putri kesayangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Fatimah Zahra. Masya Allah. Luar biasa cintanya, mahabbahnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu
Itu setiap hari memandang wajah Nabi Muhammad, setiap hari duduk dengan Rasulullah, tidak kurang tidak luntur sedikit pun kecintaannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, makanya suatu saat pernah Fatimah Zahra Rasulullah, beliau datang ke rumah Fatimah Zahra putrinya dengan Imran bin Husain, sahabat Imran bin Husain. Datang ke rumah Fatimah Zahra. Ini kehidupan Rasulullah, keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kehidupan keluarga Rasulullah tuh baik-baik sederhana benar. Karena kayak kita nih terlalu mewah-mewahan. Tapi urusan dunia aja nang diiyakan dulu, nang diutamakan, nang diunggulkan, urusan dunia aja, urusan akhirat bedode. Ya kita nih. Ya, coba lihat bagaimana. Ketika Rasulullah datang bersama dengan Imran bin Husain ke rumah Fatimah Zahra putrinya, ketok pintu, tok tok, assalamualaikum, waalaikumsalam, man bil bab, siapa di pintu? Apa kata Rasulullah? Anak ya Fatimah, ayahmu, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Fatimah? Ya Rasulullah, bersama dengan siapa pian wahai Nabi? Aku bersama dengan Imran bin Husain. Apa kata Fatimah Zahra? Ya Rasulullah, mohon maaf wahai Nabi, untuk saat ini wahai Rasulullah, aku tidak dapat membukakan pintu untukmu ya Rasulullah, karena aku tidak memakai jilbab wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, bagaimana sikap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Diambil sorban yang melekat di tubuhnya Rasulullah, diberikan kepada Fatimah Zahra untuk menutupi auratnya. Setelah itu barulah Rasulullah dipersilahkan masuk oleh Fatimah Zahra. Apa yang terjadi? Masya Allah. Ternyata apa Beb? Ketika dilihat, dipandang Rasulullah kepada putrinya Fatimah Zahra, putri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mukanya pucat Pak. Matanya merah, sampai dalam riwayat itu dikatakan pipi Fatimah Zahra membekas. Kenapa Beb? Dari seringnya Fatimah Zahra menangis. Dari seringnya Fatimah Zahra beliau menangis, sampai curiga Nabi Muhammad ditanya, ya binti fama yabkika inti? Ya Fatimah, apa yang menyebabkan kau menangis wahai Fatimah? Apa yang terjadi dengan dirimu wahai Fatimah? Apa kata Fatimah Zahra? Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wahai ayahku, cucumu Hasan dan Husain ya Rasulullah, di kamar terguling-guling sudah 2 hari wahai Nabi Muhammad, tidak ada makanan yang masuk ke perut cucumu Hasan dan Husain wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setiap aku masuk ke kamar wahai Rasulullah, jubahku dipegang oleh Hasan dan Husain ya Rasul, sambil mengatakan, ya Umi aina ta'am, ya Umi aina ta'am, ya Umi aina ta'am, ya Umi mana makannya wahai Umi, mana makannya wahai Umi. Hasan Husain pengen makan wahai Umi. Menangis Nabi Muhammad di hadapan putrinya Fatimah Zahra. Ditanya oleh Rasulullah, ya Fatimah, setiap hari kau biasa pakai jilbab nak, sekarang jilbab itu tidak ada lagi melekat di kepalamu, kemana nak? Apa kata Fatimah? Ya Fatimah, ya Rasulullah, jilbab aku berikan kepada Sayyidina Ali menantumu ya Rasul, untuk dibawa ke pasar wahai Nabi Muhammad, ditukar dengan semotong roti wahai Rasulullah, untuk memberi makan cucumu Hasan dan Husain wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Adakah manusia yang susah hidupnya melebihi kesusahan kehidupannya Nabi Muhammad SAW daripada kita? Ada. Kita ini kurang apa lagi? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat yang mana kau dustakan ya Allah? Allah berikan segala-galanya kepada kita. Nikmat diberikan oleh Allah. Rumah bagus, mobil harat, semuanya ada. Cuma kita manusia kurang syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu disuruh hadir majelis dia mau koler. Dengarkan telinganya yang parak-parak nih. Bujur Ulun nggak tahu asal kayak ini aja menceramah. Siapa nyuruh undang ulun? Sokun dilawan. Ada tahu urusan Siap-siap dengarkan telinga. Mbah. Ya, Habib Mustafa tuh menyarikan. Terserah pian. Lana a'maluna walakum a'malukum, amalmu, amalku. Lo gue. Baini wa bainak, nafsi, one by one. Bahasa Inggris. One by Nggak tahu aja sih Din. Padahal udah paham juga. One by one. Satu. Satu. Wahid. Isnin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Minggu. Bapak. Iya kak, hidup ini nafsi-nafsi Pak, nafsi-nafsi. Tanggung jawab pun di hadapan Allah, nafsi-nafsi. Al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna
aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Akan menjadi saksi di hadapan Allah. Apa yang pian perbuat, bagus keadaannya, itu semua akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ingat anha, napa gerak-gerik pian itu mendapat pantauan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemanapun pian menuju, kemanapun pian marahkan diri pian, semuanya akan menjadi sorotan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang pian kerjakan, baikkah, kadaklah, itu semuanya akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati, jangan kira pian hidup nih nyaman-nyaman benar, jangan ada. Ini kadang-kadang sudah tuha, giginya tinggal 2, masih aja lagi ngadu ayam. Sudah tuha, giginya tinggal 2, ya kah? Betapih, bawa biaya haji, gawian ngadu ayam, gawian duduk di warung jablay. Sudah tuha, bau tanah, anak meninggal, kada sadar-sadar aja lagi. Mau nyemati, mencari guru, talkin akan guru, jangan usah, timbay ke sungai sana, naik. Mbapang, tambahin lagi. Tuh malah ajari si Din. Tambahin lagi sini. Sadar-sadar diri Pak. Ingatakan aja nah. Dunia ini sementara benar aja. Ingatakan, kita lahir di kada lawas. Abu Dzar Al-Ghifari, beliau mengatakan hidup ini dibagi dengan 3 jam. Karangan 3 jam aja nih nah. 1 jam yang telah lalu, 1 jam yang kita jalani wahini nina, ya kah? 1 jam yang akan datang, kada tahu lagi apa yang terjadi lawan diri kita, kada tahu lagi. Amanya kita baik gawean, insyaallah dunia akhirat kita akan menjadi orang yang baik. Amin, amin. Keluar dari majelis menjadi orang yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Itu camkan di hati kita baik-baik. Jangan cuma sekedar kita hidup aja, bayi, kanakan, dewasa, tuha, mati. Fal mautu atin an qarib kullun lahu minhu nasib. Kematian tuh paraklang kita berataan baik. Napa? Napa bila kerusuh-kerusuh? Nyerampihan kah? Kepada aja. Mbah. Jam berapa orang nih? Berapa jam ceramah dah? Jam rusak nanti. Orang ajar mana nih? Tarus. Pengen kira ulun tukang parkir kah? Disuruh tarus. Jangan kita beragah ulun ini masih panjang umur lagi beb. Ulun ini masih anom. Oh jangan Pak. Rasulullah mengatakan, aku tidak melangkahkan kaki kananku terkecuali aku tidak yakin kalau kaki kiriku melangkah selangkah pun nyawaku akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyah. Tidak ada satupun dari kalian, siapapun itu manusianya, tidak pejabatkah, pejabatkah, guru kada gurukah, habib kada habibkah, akan melewati suatu jembatan yang lebih tipis dari benang, lebih tajam dari pedang. Di sanalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan menunggu kehadiran kita. Namanya ketujuh ke majelis, ketujuh ke masjid sembahyang berjamaah, ketujuh berselawat. Oh, nyaman dak? Amin. Dan masuk surga berataan. Ulun yakin aja belon pian ni bujur aja. Ulun yakin aja ulun pian ni pasti pengen masuk surga berataan. Ya kan? Walaupun orang-orang yang di luar sana mereka mengerjakan maksiat kepada Allah, mereka mengerjakan hal-hal yang dilarang oleh Allah, gawian menjinet, meobat, madu ayam, melempok, bajudi gawian, amun jadi takoni pasti pengen masuk surga. Artinya apa beb? Akal diberi oleh Allah. Malaikat tuh diberi akal oleh Allah, tapi kan dari diberi nafsu. Manusia ada aja bisa nafsu, tapi salah mandak. Manusia nih diberi rezeki banyak, sudah sugih, sudah hendak sugih terus. Wan nafsu katifli intuh milhu syabba ala hubbir radha wa in taftimhu yanfatimi. Pahamlah derapan bilang nganga-nganga ya gawian bapak. Wan nafsu katifli intuh milhu syabba ala hubbir radha wa in taftimhu yanfatimi. Nafsu itu kayak bayi, kan tahu bayi lah, bayi halus. Mana ada bayi ganal? Bayi itu halus. Ini kan nyambung nih, pindah hang beritaan, ini pindah error dah. Bayi halus, bayi menyusu lawan ibunya, kada mau diampihinya, kada mau ampih. Itu nafsu manusia itu. Ya kan, diberi harta hendak nang banyak lagi. Terus, tapi kenapa lupa lawan Allah? Padahal Allah ini apa? Allah tuh kadang membebani kita umatnya, kada la yukallifullahu nafsan illa
Usaha. Allah kada membebani kita umatnya terkecuali sesuai dengan kesanggupannya. Ulun kada kawak beb sembahyang tengah malam, ulun kada kawak beb bewirid sampai sekian ribu, ulun baca selawat sampai sekian ratus ribu, kada kawak beb. Allah kada maksa kita, kada. Yang penting nama beb, sholat 5 waktu dijaga. Itu yang aku hendak kata Rasulullah, itu yang aku hendak kata Nabi Muhammad SAW. Makanya Nabi ketika hendak meninggal dunia, yang ditanya aina ummati, as-salah, as-salah, as-salah. Hai umatku, sholat, sholat, sholat. Kita ini punya urusan minta rezeki, minta sogeh, pendahulunya. Tapi minta lawan orang yang maulah kita sogeh, kada mau. Buktinya apa beb? Sembahyang ke masjid koler, tengah malam berjualan sayur, subuh keluar dah, jam 3 keluar dah, bersubuh ada. Ban mana beb? Gang Nikmat. Ngaku aja dah, ranai. Bujur kada enggak? Nah, ya kalau. Tengah malam sembahyang, tengah malam, ya kah? Kemana-mana bercari berhimat, jalan kemana-mana, tapi sembahyang kada. Nang wajib tuh ditinggalkan. Ngaku umatnya Rasulullah, aku umatnya Nabi, jangan. Supan lawan Allah, supan lawan Rasulullah, isin, malu, todus ke Allah bu. Mengenai mengaku mengenjeng Nabi tapi tak bejeng belum. Kau ini kan manusia di itunya nih kak. Bapak ni unggu anak kerja nih kata kerja kulatan. Paham kah? Bersama Dura ini. Ambah. Itu bejeng tak bejeng. Tapi alaku tengah malam di lampu di jeda kan. Alaku jadi PC tak bejeng. Nyataan mangkan. Tak pernah alaku jadi PC terus Sofia. Tapi nama beb tak bejeng. Jadi yakin kau bengah. Hah? Dengarkan telinganya. Sembahyang ada sembahyang. Hah? Tapi nak masuk surga. Ini. Dengarkan ha. Jangan cengang aja gawian. Bang. Ya kah? Subuh ada sembahyang. Nang salahkan siapa beb? Kaum. Kenapa jadi kaum? Kenapa jadi kaum? Abang nyeluput. Mun di Saudi bae ditarim di Hadramut. Saudi di Mekah, Madinah, menebang bae subuh. Naumnya tuh handap. Ya kan? As-salatu khairum minan naum. Ya kan itu aja. Tuh di Hadramut, di Mekah, Madinah, Mesir, Turki, tungkaran blok kiri. Ya kan? Nah, as-salatu khairum minan naum. Tuh di Saudi. Salat itu lebih baik daripada kuring. Mun di sini bangnya lain. Subuh. As-salatu khairum minan naum. Salat itu lebih baik daripada kuring. Sekampungan kuring berataan. Siapa yang salah? Kaum. Makanya jadi kaum buju-buju. Yang pernah tinggalkan salat bu, jangan. Ya kah? Orang mukmin itu innamal mu'minun alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Ya, mendengar nama Allah, yang hatinya bergetar takut kepada Allah. Alladzina idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imanan, keimanannya bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ala rabbihim yatawakkalun, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqimus shalah, mendirikan salat. Itu orang mukmin tuh. Munya orang kadang mendirikan salat, berarti orang itu bukan dicap sebagai orang mukmin. Kada. Sayyidina Ali Zainal Abidin itu mana? Sayyidina Ali Zainal Abidin kayak apa beliau? Karena sujud kepada Allah Subhanahu wa taala ketika rumahnya terbakar dengan api, itu sahabat-sahabat berebut untuk memajahkan api yang membakar rumahnya Sayyidina Ali Zainal Abidin. Sayyidina Ali Zainal Abidin ada dalam rumah. Beliau dikiyau oleh sahabat-sahabat yang lain, wahai cucunya Rasulullah, keluarlah pian dari rumahmu wahai cucunya Rasulullah. Api telah membakar rumahmu wahai cucunya Rasulullah. Wahai Sayyidina Ali Zainal Abidin, bagaimana sikap Sayyidina Ali Zainal Abidin? Beliau tidak menghiraukan benderan daripada sahabat-sahabat yang lain. Ketika ringkas cerita, ketika api itu pajah, api itu habis, disiram oleh para sahabat-sahabat yang lain, ternyata Sayyidina Ali Zainal Abidin beliau didapati dengan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau tidak takut dengan api
api yang ada di dunia, tapi beliau takut dengan api yang ada di akhirat nanti. Itu cucunya Rasulullah, Sayyidina Ali Zainal Abidin. Lalu kayak apa lawan kita? Nangangangan ini jaga wian. Datang ke majelis semuanya makanannya ada, mau datang menyakada ada makanannya kada mau datang. Banyak teh. Bapak, ya Kak, yang dicari itu makanannya, Kak. Makanan kita tuh Pak bukan yang kita makan hari-hari. Kada. Nih hati ini nah makanan kita nih nah. Innal qulub biyadillah. Hati itu sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Ala inna bil jasadi mudghah. Idza salaha salahat jasadu kullu fa idza fasadat jasadu kullu. Ala wahyal qalb. Dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Jika daging itu baik maka seluruh tubuh akan sempurna. Tapi jika daging itu rusak maka seluruh tubuh akan hancur. Ala wahyal qalb. Tidak ada lain, daging itu adalah hati manusia. Yang menyebabkan kita sombong semuanya dari hati. Jadi kiai, jadi ustadz, jadi ulama, jadi habaib, sombong. Apalagi ada nganga-nganga ini. Bang, masuk surga lah. Kada. La yadkhulul jannah man kanat fi qalbihi mithqalu dzarratin minal kibir. Tidak bakal masuk surga kata Rasulullah. Siapapun mereka itu orangnya kalau di hatinya mempunyai sifat sombong sekecil apapun. Diundang orang sugih laju datang. Hanya teh. Ini menyauti terus mulai tadi ini. Tapi bagus daripada biar nganga-nganganya. Angang-angaan meloloh. Pelungai. Ya kan? Mbak, mun orang sugih nang mondang laju datang. Napa, Beb? Makanannya nyaman? Duitnya alkandalu. Engki. Mun saya miskin saya ngoncong. Kalau miskin yang mondang, kada sing datangan. Memikir datang. Anu, Beb, sakit perut, Beb. Anu. Itu ndak jadi wali. Idza da'awal miskin ajabahu ijabatan muajjalah wa huwa al-abu syafiqur rahim bil yatimi wal armalah wa lahu ma'ashulat ahlaqil khaybatul qawiyah. Memulitan lagi. Ya, itu Rasulullah tuh. Kadang-kadang Pak Ewa ini Rasulullah tuh Pak mun diundang orang miskin tergesa-gesa mengabulkan hajatnya orang miskin. Masya Allah, itulah keredaannya Allah Subhanahu Wa Taala. Wah ini, bah, macam-macam orang biasa minta nomor telepon kada dijulungi, menyerang sugi dijulungi. Ada kah? Hanya tak Kenapa Beb? Duit. Seakan-akan duit apa Beb? Tuhan kita tuh duit. Seakan-akan Tuhan kita tuh duit. Pak, Bu, gak ada menapik urusan duit. Sampai gak ada ketujuh. Jangan orang Arab tuh bil fulus kullu syai'in tembus. Mafi fulus kullu syai'in mampus. Bujur itu, bujur. Kan salah kada tuh bujur. Cuma kenapa Pak, Bu, rezeki itu, rezeki nikmat yang kita dapatkan itu semuanya dari Allah. Wa ma bikum bin ni'matin faminallah. Semuanya sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah rezeki kita. Wa rizqhu min haitsu la yahtasib. Kadang-kadang datangnya itu kada disangka-sangka. Sama kayak orang berjualan, hari ini rugi, bisa saja besok untung banyak. Alhamdulillah. Nyata Mbak, itu orang berjualan. Hari ini rugi, bisa saja besok berujung. Hari ini berujung, bisa saja esok rugi. Ulun bisi kawan di Martapura, tuh ngarannya Haji Untung. Berjualan rugi terus. Padahal untung bedulu ngarannya. Makanya biar menyahadak bujung ngarannya Haji rugi. Babang, ya makanya hidup ini penuh dengan lika-liku. Kan ada nyaman-nyaman jarang hidup. Pian berujung sedikit orang datang gua ada pian. Oh pian berujung banyak berjualan orang sekali aja datang. Itu nikmat Allah, itu rezeki Allah. Artinya jangan tamak urusan dunia. Jangan. Hidup ini penuh dengan liku-liku baik. Sesuai dengan lagunya Rita Sugiarto. Ya, hidup penuh liku-liku. Deng 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 deng. Itu lagunya Rita Sugiarto cuma dipopulerkan oleh Mickey Z.
Melkisedek itu baik, lahirnya di Gang Nikmat. Rumahnya di ujung sebelah sana tuh. Ya, hungang punya percaya bungol. Itu sudah. Ya kan? Hidup ini apa? Nggak ada manusia ini pasti punya ujian, punya cobaan. Bukan saja manusia, bumi ini diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan apa, Beb? Gempa bumi di mana-mana, angin puting beliung di mana-mana, banjir di mana-mana. Tapi di balik ujian, musibah, cobaan yang ada lawan diri kita, itu mungkin semua sebagai penembus dosa lawan kita. Innallaha idza ahabba qauman talahum. Seandainya Allah Subhanahu wa taala itu cinta kepada seorang hamba, maka Allah akan menguji kepada hamba itu. Faman radhiya falahu radha. Kalau redha dengan ketentuan ujian yang Allah berikan lawan dirinya, maka Allah akan redha lawan dirinya. Ya, bisa bini penyarikan, alhamdulillah. Daripada ada lagi, syukur, daripada ada boleh. Siapa musim hujan pak kunta yang kui pak, bangki. Ya, bisa ini penyarikan pemamayan, syukur sudah. Daripada ada lagi, sabar. Itu ada kan nyarannya aja hidup, ya kah? Nyata hidup di dunia jiwa ngaran kenapa? Ya kan bisi bini kada bungas. Alhamdulillah, ini sesuai aja lah muhabian. Mana? Mbak si mbak anak. Alasan mbak anak. Anak boleh. Kena ada pulang mbak anak pulang. Berataan mbak anak, bulikan berataan ampihan kalian nanai. Ya kan? Mbah. Manusia ini Pak pasti banyak cobaan, pasti banyak ujiannya. Kada ada manusia yang nyaman, manusia yang sempurna kan kada ada. Ulama, Ustadz, Habib, salim-alimnya Ustadz, ulama, Habib pasti ada tablesetnya. Kada kawai. Karena manusia kada sempurna, lain pada Rasulullah. Nabi itu basyarun lakal basyar. Manusia tetapi tidak seperti manusia pada umumnya. Amanya Nabi manusia sama aja lawan kita. Kalau Nabi guring, kita guring juga. Kalau nyata kalau Nabi makan kita makan juga. Cuma guringnya Nabi lawan kita lain. Kalau Nabi itu guringnya sedikit. Kalau kita sedikit-sedikit guring. Nabi makannya sedikit. Tapi kalau kita sedikit-sedikit. Nah, ya. Makanya ibu-ibunya lama-lama berataan. Makan kencang. Pipi kena kenal. Lakiannya pina beri maras kurus-kurus, awak pina pucat moha berata kesian. Ibu-ibu nih Pak Epian punya undangan number 1 tuh Bang. Number 1 nomor 1 udah. Coba lihat itu kan ada plastik, tasnya kan ganal. Coba aja periksa itu isinya ya kah? Kain kincu, pupur, wadai. Ini bagi. Kisah kada mau dibuati wadai ke tasnya dibuati. Apalagi ibu bahan maulidan nih makal. Malitan nih bayar makal orang ketujuh makal. Ya kah? Kada dibuat di kantong wadai, dibuat dalam terbangnya. Ulun di pada hari itu biar undangan pernah semalam. Di pada hari undangan orang mengikuti terbang bulik tuh kayak ini berdiri kayak ini, nya kada kayak ini. Napa jangan curiga nih sekalinya napa terbangnya isi apel, anggur, wadai. Makal juga sekalinya. Sama kayak tukang ojek. Tukang ojek tuh baik pintar benar makal. Tukang ojek tuh pintar benar makal. Karena itu ojek, pintar benar makal. Orang takutnya, tempat ojek lah, gih jar. Ini alamatnya, tahu lah, tahu aja. Padahal kan tahu. Punya nggak ada bayu di rumah ojek. Jujur juga bang. Makanya pernah ada orang hendak punya apa nih, hendak berbuat Bondayaknya kada bersandal kalau cak. Ya kan, hendak naik ojek, Bondayak nih, hendak berbuat di ojek. Lalu mengiyo ojek, jek sini jar. Ya kan tukang ojek, jadi kionya ojek jek jek jangan tahu tampar nih. Jek sini jek. Nang menumpang kebian, nggih, nang menumpang. Kemana nang menumpang? Ke Martapura jar. Ini misal lah. Misal dari Banjarmasin ke Martapura, iya berapa? 50.000 jar. Ya kah? Jadi jar Dayak tadi kawalan ditawar. Nya Dayaknya kada bersandal batis, kada benar bersandal. Mana ada Dayak bersandal jarang. Dayak tuh kada bersandal lencak jalan. Mana ya kah? Berapa ongkosnya? 50. Kawalah kurang. Hawa. Dia tukang ojek tadi. Berapa? Berapa? Biar nawar.
Jadi tawar lawan Dayak tadi 30 mau lah. Hakonnya jadi. Tapi nggak satu syarat. Bejajaknya dikenal pot. Jadi Dayak ini ulun ini kada bersandal lunuh batis. Habis batis, tapi daripada banyak rugi 50, biar aja sudah kada apa aja. Aja sudah jaga kada apa aja. Rupa bejajak sampai di gambut, aduh kepanasan batis. Makan angkat batis kepanasan kayak gini. Jadi menggawil itu ngojek dari jek aja biar sudah 50 aja. Asal jangan berjajak di kelalpot lagi aja. Hah? Diwaluhinya orang. Tuh ngojek tuh gawian tuh. Ya kan? Nah, makanya jangan pernah memunguli orang. Ada boleh berjualan karena berkah juga memunguli orang. Ya kan? Nah, berjualan tuh ada berkah juga memunguli orang. Barang nang lawas pada kanya hanyar. Ada juga nang itu. Berarti rencak menguli orang nih. Ada boleh gitu dosa nang kita gawi itu supaya kita dapat berkah. Biar sedikit tapi berkah itu yang dicari ngarannya berkah. Duduk dengan para ulama, para habaib, berkah dah. Harapannya apa beb? Ini menjadi wasilah penyebab kita kumpul kelak di surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu mereka para ustad, para ulama, para habaib, itu tuh. Ya kan ambil berkah lawan sidin minta banyu beb syekh anu minta banyu nah ulun ni anak ulun nakal benar syekh mecel benar nah mecel minta banyu ya kan ditiup lawan syekh pun bah bulik mamplopi isinya berapa 4.000 iya nang ada kabul doanya itu memberi dikit benar 4.000 ndak kabul doa bungol mana hidup mana Tengah mati mendoakan guru, iya kah? Nah, itu kan ada hormat, kadang-kadang lawan guru ngarannya. Oh ini ada nang ngundang guru berteleponan, bagus, lumayan. Ada nang meskol, lumayan juga. Ya kah? WA lumayan, meskol kurang ajar. Meskol, ulun berapa kali di meskol orang, benar diangkat, dimatiinya kurang ajar benar. Panitianya kan bisa pulsa kah? Ini manusia wah ini ngalih Imam Syafi'i itu Pak, amunnya Imam Syafi'i, Imam Muhammad Idris Asy-Syafi'i, amunnya beelang kepada gurunya Imam Malik bin Anas. Nih, nak mengetuk lawang rumah Imam Malik bin Anas aja kan wani. Duduk di muka rumahnya sampai Imam Malik keluar. Itu dulu itu Imam Syafi'i itu. Mohon beelang kepada gurunya Imam Malik ngetuk lawangnya aja kan wani. Wah ini rumah Habib di Gendah. Orang guring, kurang ajar mana? Cuk. Beb. Masih nyaringan tetangga bunyi. Napa aja tetangga nih? Maling kan? Napa aja? Makanya harus hormat lawan ulama, lawan ustad, lawan kiai, lawan Habib. Itu jangan lawan ulun. Ulunnya banyak dosa baik. Doa kada kabul. Orang garing ke rumah ulun minta banyak 2 hari aja mati. Jangan. Bapak, ya kak. Ada satu daerah, ini terakhir. Ulun belum makan lagi. Ada dimakan nih guru, wadai jangan ada. Dupa, orang langsung makan dupa kak guru. Ya wadai guru ya banyu, kambung, parut, minum banyu terus. Tuh 2 cangkir sudah habis nah. Ini pulang secangkir kopi, pulang makinnya hirang awak. Ada satu, dasar bujur wadainya kada lalu ti. Ini banyu pulang, terus lambung pulang, parut. Ada satu daerah, ini terakhir. Ada satu daerah, butuh payah lawan ulama, lawan kiai, lawan ustaz, lawan habib. Hormatnya luar biasa. Hendak salaman aja 3 meter, 4 meter, sandalnya dipacul. Bujuran apa tawa? Tampar nih. Bujuran, 4 meter, 3 meter, hendak salaman, lawan guru, lawan habib, sandalnya dipacul. Bujuran. Di Kalimantan, sandal Habib di Juntan. Kurang ajar benar. Beb, nak mambe berkah Habib lah. Benih berkah maling dia Pak. Itu lain berkah karena maling tahu kah? Ulun berapa kali? 3 hari, 3 kali, dah 2 kali kerangan sandal nah. Semalam ceramah di Gang Sampurna, sandal rapid. Dijajak-jajak menghimat kurang ajar benar habis. Bulik ulun dari Banjarmasin ke Martaburak ada mesin sandalan tahu kah? Penitiannya apik lalu. Mondang Habib tapi mana gitu sandal bagat kada diurus bulik kada sandal ulun selawas jadi Habib nih sampai weh ini kada pernah baik bulik kesaruan kada sandal hanya di Banjarmasin ini apik dia bermanjar nih
engken lalu. Teman di sini kada insyaallah Abdul Rauf nih orangnya masya Allah sosial orangnya nah bepian nah orangnya. Jadi nek mbah membulik kena gampang kita atur kena arba uyun fil gaber. Ya kan hormat lawan guru lan habib lan ustaz gitu baik ya kan ulama tuh kada minta dihormati kita nang wajib menghormati beliau kenapa wasilah penyebab kita tuh gampang mudah masuk surga karena mereka para ulama-ulama kita. Coba menyangka ada guru sekampungan bungul ya bejuran sembahyang betutunjulan biar nah imamnya kan ada bungul berataan sekampungan ya kan ayolah kasih pian mau pindah-pindah nahab baju sedikit disuruh jadi imam padahal kada sekolah lalu suruh jadi imam sembahyang duhur teman-teman tahu salifan dan duhri salah sarakatin belimaan lillahi ta'ala aja bapak ya kan makanya jadikan majlis ini apa Bib majlis yang membawa mengantarkan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dawagat taubatik ya al-asi idha batatu dawagat taubatik ya syarib idha bata'u ini adalah kesempatan buat kita untuk kita bisa merubah diri kita mengintrospeksi diri kita dengan cara mengokohkan keterikatan kita irtibat kita hubungan kita dengan Allah dan dengan Rasulnya Muhammad SAW. Kita berharap berdoa kepada Allah mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala meluaskan rezeki kita dan mudah-mudahan Allah angkat derajat kita di dunia sampai di akhirat dan insyaallah mudah-mudahan segala hajat-hajat kita dikabulkan Allah yang sakit diberikan kesembuhan oleh Allah diberikan afiat oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan kampung ini dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya Rabb innaka antat tawwabur rahim Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil mahsyar hasanah wa fil qabri hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Mungkin ini saja dapat ulun sampaikan. Alhamdulillah ya kah kipas anginnya nang kayak kipas angin pesawat nah. Ya kipas angin nano nih bekas AC yang 50.000 tukar mudah-mudahan ya kan mungkin ini saja dapat ulun sampaikan minta maaf minta halal minta ridha dunia akhirat lan biar seberatan hada minni wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.